Asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parangpanjang, yang kami muliakan Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Parangpanjang. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, kami bertiga di depan ini ingin mengimbaskan, berbagi, sharing dengan Bapak Ibu semuanya terkait materi yang sudah kami pelajari di Guru Penggerak, itu modul 1.4 dan tentang budaya positif. Jadi ada tugas terakhir di modul 1 pertama, itu akan disampaikan langsung oleh Bapak Kasdi SPD GPD. Kepada Bapak Kasdi kita persilakan. Terima kasih Bu Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu ini. Ada 6 hal yang kita sampaikan. 2 diantaranya itu saya yang mendapatkan amanah untuk menyampaikannya di depan Bapak Ibu untuk bahan diskusi nanti di sesi akhir, yaitu perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, adapun keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar tidak disampaikan oleh Ibu Lupa. Jadi Bapak Ibu, setelah saya mencoba mengikuti pendidikan guru penggerak ini untuk modul 1.1 sampai 1.4 dengan kurikulum baru kita ini, yaitu kurikulum merdeka. Karena kalau kita lihat spirit kurikulum merdeka itu memang terinspirasi dari filosofi dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Nah, kita lihat menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu bertujuan itu hanya menuntun kodrat yang ada pada anak. Jadi kita tidak membuat kodrat baru karena masing-masing anak itu katanya sudah memiliki kodrat tersendiri. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sekedar paradigma saja. Kemudian ada yang kedua tadi, kita ingin memperlihatkan sedikit tentang konsep disiplin dan motivasi. Konsep disiplin dan motivasi. Nah, ini kalau selama ini barangkali yang terbayang oleh kita disiplin itu ya identik dengan aturan-aturan, kemudian penghukuman-penghukuman gitu ya. Padahal kalau kita yang kami dapatkan dan yang kami pelajari itu ternyata disiplin itu tidak melulu tentang itu, tidak melulu tentang aturan, tidak melulu tentang hukuman. Bahkan hukuman itu katanya hanyalah alternatif terakhir ya untuk disiplin ini. Jadi makna disiplin itu ya itu menurut Ki Hajar Dewantara menciptakan murid yang untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang maksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi anak kalau kita inginkan mereka disiplin itu katanya mesti kita munculkan motivasinya itu intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, selama ini memang jujur kami pribadi mungkin juga sebagai keyakinan kelas. Jadi apa beda antara peraturan kelas yang kita sepakati dengan anak dengan keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah suatu ketetapan atau aturan kelas juga, tetapi disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Kemudian pembentukan dari pertempuran telah ditetapkan itu merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kalau yang keyakinan kelas itu lebih kita mengajak anak yang memunculkan. Ini misalnya kita di kelas. Hari ini pertemuan pertama dengan Bapak untuk PAI misalnya. Jadi karena ini pertemuan pertama, kita membentuk keyakinan kelas untuk pelajaran PAI. Oleh Ustaz Kasdi tadi, bahwasanya menuntun di sini adalah tugas kita adalah menuntun anak murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, di sini kami ingin berbagi bersama Bapak Ibu, sharing mungkin apa yang kami dapatkan ini juga bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Terutama mungkin Bapak Ibu guru mata pelajaran yang monitor memantau atau sudah di posisi manajer. Saya sebagai seorang guru BK pun belum sampai rasanya ke tahap manajer.
mungkin masih di tahap teman dan sebagai pemantau. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu kita lihat 5 posisi kontrol ini apa. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu, kami belajar juga bahwasanya penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Nah, cenderung berbicara dengan suara tinggi dan mengadil. Nah, ini kepada kodrat anak tadi kembali. Nah, bagaimana kita bisa posisi penghukum ini bisa berkurang di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Biasanya kita selalu menyampaikan dengan suara lembut seperti menasehati. Nah, ternyata nasihati anak, bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sebenarnya itu kita sering melakukannya. Tapi ternyata menurut teori dari William Glasser, kalau teori pembuat orang merasa bersalah ini justru membuat anak merasa rendah diri dengan apa yang kita pertanyakan kepada dia. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman bisa dengan kita, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan pun dia juga tidak mampu. Nah, ini posisi sebagai teman Bapak Ibu. Salah satu contoh perkataan yang mungkin sering kita lontarkan kepada anak seperti ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Atau ingat tidak bantuan Ibu selama ini kepada kamu? Nah, kemudian ayo bantulah Bapak hari ini. Kalau kamu tidak masuk sekolah atau tidak mengerjakan tugas, nanti tugas kamu bagaimana? Nilai kamu bagaimana? Nah, nanti Bapak kena marah loh sama Bapak kepala sekolah kalau kamu tidak ngerjain tugas atau kamu tidak masuk. Atau ayo datang ke sekolah kembali, jangan terlambat ya. Nah, ini adalah posisi sebagai teman Bapak Ibu. Ketika posisi sebagai teman, dia akan melakukan di depan kita saja. Tetapi ketika setelah di belakang kita, mungkin dia kembali ke posisi dia semula tadi. Juga Bapak Ibu sempurna. Saya masih belajar dengan teori KHD. Pelajaran modul-modul yang ada di KHD ini betul-betul sangat bermanfaat sekali. Sehingga ketika belajar di 5 posisi kontrol ini, saya introspeksi diri lagi. Di mana sih posisi saya selama ini? Nah, kalau posisi monitor, pemantau ini kita selalu memonitor siswa. Dan kadang-kadang kita mengkaitkannya, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian bagaimana peraturan kita di sekolah? Pikir apa yang telah dilakukannya. Kita minta dia untuk merefleksikan apa kejadian yang sudah membuat dia terkena masalah atau terkena dampak dengan beberapa guru yang bermasalah dengan dia. Seperti itu. Kemudian kita minta keyakinannya, seperti apa yang dia yakini kalau dia sering tidur, sering terlambat mengumpulkan tugas, sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian pertanyaannya bisa juga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan kita minta juga kepada siswa di saat posisi manajer ini, apa yang dapat dia ubah ke depannya. Nah, mungkin permasalahan-permasalahan itu mungkin lebih cepat bisa diredam di tingkat yang paling bawah. Ketika ada anak yang tidak kondusif belajarnya, mungkin guru bidang studinya dengan 5 tahapan tadi itu bisa diselesaikan di tingkat guru bidang studi atau mata pelajaran. Kalau ada di kelas, langsung bisa di kelas diselesaikan di tingkat kelas, sehingga permasalahan-permasalahan seperti itu tidak terlalu lama dan tidak berlama-lama sehingga tidak kondusifnya belajar anak-anak. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Kasmi tadi, saya mungkin agak bermasalah dengan bahasa Ki Hajar Dewantoro karena bahasanya sudah lama, bahwa prinsip pengajaran kita yang oleh Ki Hajar Dewantoro itu adalah menghamba kepada murid. Menghamba itu mungkin bermasalah bahasanya, tapi yang kurikulum 2013 kita... Saya pikir di sini, saya pikir kedua tangannya di sini, saya bisa, Bapak Ibu kepalkan tangannya, saya bisa. Kalau ya kemudian saya lakukan sambil berjalan, ya sambil bernyanyi ya Bapak Ibu. Saya pikir, saya bisa, saya lakukan. Saya pikir, saya bisa, saya lakukan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, sambil bernyanyi Bapak Ibu, biar fresh dan biar nyangkut materi yang kita berikan hari ini. Saya pikir, saya bisa, saya lakukan.
Saya pikir-pikir saya bisa saya lakukan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Mari kita
siswa akan semakin termotivasi, terpacu, bersemangat dalam belajar, ya, kemudian aktif dalam kegiatan kelas, dan juga bisa meraih ya, pencapaian-pencapaian yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri, yaitu pada lingkungan, administrasi, cita-cita, jurusan, dan sebagainya. Karena ini ada beberapa konsep yang harus dipahami dulu bahwa ini menjadi kebutuhan siswa. Bagaimana siswa itu menanamkan disiplin positif, ya, terkait dengan data, kemudian juga disiplin dalam belajar, baik di kelas, di rumah. Ini harus diberikan pemahaman oleh guru. Artinya siswa dia akan termotivasi ketika gurunya memahami ya, bagaimana kondisi siswa, kebutuhan siswa, ya kan, apa yang dibutuhkan, dan juga memahami bagaimana karakter siswa itu sendiri. Ya. Maka disinilah akan muncul sebuah keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas dari siswa itu sendiri, bahwasanya mereka bisa yakin bahwa dia bisa berprestasi, bisa termotivasi, bisa belajar juga. Makanya para guru juga harus memahami pribadi dari siswa itu sendiri, ya, pemenuhan kebutuhan dasarnya ya, sesuai dengan modalitas belajarnya. Nah, itu harus dipahami oleh guru sehingga nanti anak-anak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Karnila, guru dari SMA 1 Padang Panjang. Barusan saya baru mengikuti sosialisasi dari CGP Padang Panjang mengenai segitiga restitusi. Sejujurnya saya sangat tertarik karena ini merupakan suatu hal yang baru bagi saya. Dulu saya mengatasi masalah peserta didik itu langsung seolah-olah menyalahkan tanpa memikirkan dampak terhadap peserta didik. Nah, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman CGP ini sungguh-sungguh sangat menginspirasi saya, dan kedepannya saya akan mengupayakan untuk mengatasi masalah dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Terima kasih teman-teman CGP, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang guru di SMA Negeri 1 Padang Panjang, Ibu Devayarni, guru kimia. Dari kegiatan yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak tadi, terutama tentang bagaimana kita menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran atau tentang pendidikan. Mengingat keadaan sekarang ini, maka kita perlu memperkuat kembali tentang filosofi ini, karena terjadinya belum semuanya sepaham bagaimana perbedaan masa hidup guru dengan masa siswa sekarang. Untuk itu saya berharap di sekolah kita ini, SMA Negeri 1 Padang Panjang, ini lebih ditingkatkan lagi, merubah paradigma tentang proses pendidikan menghadapi anak-anak sekarang agar tidak terjadi virus komunikasi antara siswa dengan guru. Bagaimana guru bisa memahami perkembangan siswa saat ini sehingga komunikasinya bisa efektif dan pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.